Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada teman bertanya gimana sih setting LED bin AC Gen 2 biar performanya lebih maksimal. Di sini kita belajar bersama-sama. Semua orang bisa menyeting LED bin M5 AC generasi kedua. Intinya sekarang kita mau belajar apa enggak? Kalau mau, ikuti video saya sampai habis. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, supaya saya bisa memotivasi saya untuk buat video tutorial lainnya. Kita mulai aja ya. Pertama, kita terlebih dahulu kabelan dari LED bin AC nya kita colok dulu, baru konekkan ke LAN laptop kita. Sini kita buka Google Chrome. IP default dari UB inti 192.168.1.20. Enter. Kita lanjut advanced setting. Mungkin web ini tidak dijamin keamanannya. Apakah Anda lanjut di proses oke? Nah, ini merupakan tampilan awal LED bin 5 AC generasi kedua. Ini radio belum tersetting sama sekali. Di sini kita pilih zona Indonesia, country negara Indonesia. Bahasa kita pilih English, oke. Tentang adhere to the ubiquity, oke. Lanjut, continue. Simak pelan-pelan. Di sini kita disuruh masukkan user baru dan password. Mungkin untuk user tidak bisa dirubah, tapi password bisa. Nah, di sini kita buat usernya standar dari ubiquity UBNT. Nah, di sini kita diharuskan membuat password baru yang bersifatnya privasi. Kenapa harus privasi? Supaya orang lain tidak menembak radio kita dan mengubah update isi settingan. Kita lanjut. Di sini saya masukkan password saya sendiri. Konfirmasi password. Kalau memang password yang kita buat mendukung, maka dia akan seperti ini. Apabila tidak, maka dia akan timbul merah seperti ini. Kita lanjut save. Nah, di sini kita diarahkan ke menu setting utama. Yang paling utama perlu kita setting adalah kita ambil dari sistem. Di sistem ini yang perlu kita setting pertama nama perangkat supaya nanti terdeteksi pada saat kita scan di lokasi stasiun atau di lokasi pelanggan. Di sini kita buat contoh, namanya kita buat jalur Sultan Daulat. Baru untuk tanggal di sini kita bisa setting tanggal 19. Baru untuk time zone kita pilih Bangkok atau Jakarta Hanoi, yaitu satu zona waktu ya. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, di sini baru kita save and change. Setelah di sistem,
kita masuk ke network. Nah, di sini apakah kita mau rubah IP-nya atau tidak? Kalaupun tidak, ini tidak apa-apa, karena sifatnya radio ini berjalan di jalur grid, artinya sebagai jalur utama, tidak ada manajemen bandwidth di sini. Makanya setiap orang bisa menyeting, siapa saja bisa. Yang perlu mungkin agak sulit dari servernya atau mikrotik. Nah, di sini kita nggak usah rubah-rubah, ataupun kita tambah boleh lah untuk alternatif DNS. Alternatif DNS-nya 8844. Modenya kita pilih Brit ya, Brit. Save and change. Sangat mudah. Enggak, sebenarnya semua radio membuat produknya pasti yang lebih mudah. Tidak ada sistem-sistem yang sulit, karena di sini tidak ada manajemen. Ini difungsikan cuma sebagai jalur. Bisa lah seperti optik, nah seperti itulah fungsinya, cuma dengan antara satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut ya guys, kita lanjut ke wireless. Lanjut ke wireless. Nah, di sini akses point kita ini apakah kita gunakan PTP atau PTMP, tergantung kebutuhan kita. Maksud dari PTMP itu, satu akses point ini bisa menyerap sampai 10 pelanggan, sedangkan PTP dia hanya satu persatu, point to point, bukan point multi point. Nah, di sini kita rubah ini sebagai akses point. Kalau kita pilih dia PTP, maka ini di on kan. Kalau kita mau PTP, tapi kalau kita jadikan ini sebagai multi, maka ini di off kan. Itu aja, tidak lebih. Di sini kita buat PTMP atau PTP satu persatu. Untuk channel width bebas, mau 20 Hz, artinya lebih luas dari 10 GHz. Nah, selanjutnya kita masuk ke frekuensi. Nah, di sini apa kita pilih frekuensinya? Contoh kita ambil 5745. Di sini kita tidak bisa memakai sesuka hati frekuensi, hanya yang disarankan oleh Ubiquiti, karena dikhawatirkan melanggar frekuensi milik kepemerintahan. Ini kita contohkan di 5745, maka di stasiun nanti ya kita masukkan di frekuensi 5745. Oke, setelah itu SSID ini nama signal dari akses point ini yang nantinya kita tangkap dari sisi stasiun. Nama signal dari akses point ini yang kita tangkap dari sisi stasiun. Maka di sini kita contohkan aja internet gembel. Nggak apa-apa gembel ya, ini bebas mau dibuat apa, tapi yang jelas jangan coba-coba sekali membuat user itu SID itu pengetikan spasi, itu aja. Kalau strip boleh. Nah, kita lanjut di sini pembuatan password. Nah, ini password default dari Ubiquiti, password wirelessnya ya. Kita hapus, maka di sini kita ganti. Nah, di sini sifatnya privasi, kita coba dulu ya, bebas.